Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan terus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 11 Maret 2026. Kita akan membaca bahagian Alkitab dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 13. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah pemilik hidup kami. Saat ini kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah lewat firman ini kami akan terus menyatakan hidup yang seturut dengan kehendak Allah, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 2 ayat 4 sampai 13. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Ketidakadilan apa yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauhi aku, mengikuti ilah yang sia-sia, dan mereka sendiri menjadi sia-sia. Mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan berlekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak dihuni manusia. Aku membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik darinya. Akan tetapi, segera setelah kau masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi hal yang menjijikkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang menjalankan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berperkara lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berperkara juga. Menyeberanglah saja ke pulau-pulau orang Kitim dan lihatlah. Utuslah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat, apakah pernah terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Gemetarlah dan terheran-heranlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita merenungkan dalam satu tema, ketika Tuhan kecewa. Tonna menasan tu puang. Tidak dapat dipungkiri ada saat kita menyaksikan atau mengalami kebaikan dibalas dengan tutur atau perilaku yang tidak hormat. Semua ini pernah dialami oleh orang yang tulus, yang mengabdikan dan menghidupi kebaikan di dalam dunia. Bukankah kepahitan dan kekecewaan akan sangat terasa dalam momen seperti itu? Ya, demikianlah kenyataannya. Dan Tuhan pun juga merasakan hal demikian. Bacaan hari ini dipenuhi perasaan kecewa Tuhan kepada orang Israel. Tidak ada ilah-ilah dari bangsa lain yang sanggup menyamai kasih dan kuasa Tuhan. Betapa tidak, semuanya adalah benda mati. Sedangkan Tuhan adalah sumber air kehidupan. Artinya, Dialah yang memberikan hidup sebagai anugerah kepada manusia. Tidak hanya itu saja, orang Israel bahkan dibebaskan dari Mesir dengan segala tanda mujizat, dan mereka menikmati buah kebaikan Tuhan di tanah Kanaan.
Seiring berjalannya waktu, mereka melupakan Tuhan dan menukar kepercayaan kepada ilah-ilah lain. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai orang yang tidak tahu bersyukur dan menyalahgunakan rahmat Tuhan. Dan tentunya hal itu adalah dosa. Saudara-saudara, kitab Yeremia menyampaikan rasa kecewa dan peringatan keras dari Tuhan supaya umat berbalik kepadanya dan bahwa agar tidak ditimpa malapetaka. Maknanya bagi kita ialah jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Syukurilah rahmat Tuhan yang selalu memberi kita kehidupan. Kepenuhan rahmat Tuhan ialah pribadi dan karya Yesus Kristus. Betapa baiknya Yesus Kristus kepada kita sehingga rela berkorban dalam kebaikannya sehingga kita beroleh hidup. Seseorang tidak harus ditimpa penghukuman terlebih dahulu lalu bertobat. Justru kita harus senantiasa mensyukuri rahmat Tuhan sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jangan mengecewakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami terus bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan saat ini Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk tidak mengecewakan Tuhan. Dan dalam kehidupan kami terus mengingat Tuhan, lalu melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ya Tuhan, peliharakan segenap umat-Mu dimanapun mereka berada untuk terus hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.